Bab 224, bab permasalahan-permasalahan puasa. Hal-hal penting yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ada sampai buah hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang di antara kamu lupa lalu makan dan minum di siang Ramadan, maka teruskanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaih. Jadi menyengaja makan batal puasa, menyengaja minum batal puasa, menyengaja rupun suami isteri batal puasa. Tapi kalau lupa makan minum lupa, lain mana itu? Lain. Wak dari luar, nang kerja di sawah, di ladang, tak buang awih. Di rumah tak ada orang. Dan awak tak takana hari tu hari puasa pergi ke dapur. Di awih kok ambil galeh tuangan air. Ka galeh tadi minum. Lah habis air segaleh baru ngek, "Deh banga ambo minum ambo dalam puasa gini." Batal tak puasa? Tak, lanjut. Tapi di tengah-tengah minum, baru setengah minum, kemudian ingin puasa, dia habisan segala kau? Tak. Stop. Kemudian ada mulut buangan. Yalah tertelan berada lain. Terkecil Nabi, Allah magiahnya makan, Allah magiahnya minum. Hadiah dari Allah berarti itu. Kalau betul-betul lupa. Termasuk juga Bapak Ibu, orang yang menurut sebagian ulama ya, salah satunya di kitab fikih sunnah itu, kalau ada orang yang Allah baniat betul membatalkan puasanya, dia ingin batal mana puasanya juga, tapi tak jadinya batal dek gara-gara sagan je orang batal puasanya, karena rusak niatnya lah rusak. Karena niat tu rukun puasa. Contoh, ada orang lah ingin mana makan, ingin minum gua. Kamu ojo membiak makan minum, tiba-tiba datang orang. Padahal niat gua, tak jadinya makan minum, batal tak puasanya? Batal. Kalau niatnya lah rusak. Jadi Allah Maha Penyayang ke hamba-hambanya. Kalau memang batua-batua lupa dan makan minum tadi di kerajaan, berarti berarti itu hadiah dari Allah, lanjuan puasa tadi. Mohon maaf kalau buang suami isteri bagus. Ada orang tu. Makanya kadang bawa pegarah-garahan orang. Pegarah-garahan artinya menyuruh tu hati-hati. Kadang sebagian orang kan ada akad nikah ke di bulan puasa. Ya tak? Di bulan puasa. Dengan berbagai alasan lah ya. Bisa jadi kerana ingin mabiak berkah di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja kerana menikah itu kapan pun dibolehkan. Tak ada hari kau dan hari lebih baik kau tak, sama saja. Adapun riwayat mengatakan di hari-hari tertentu itu lebih baik mengadakan pernikahan, rata-rata riwayatnya lemah. Bulan puasa boleh, asalkan tak maduan beralik di siang hari. Malam hari boleh tak? Ya boleh saja, asalkan tidak melalaikan qiyam Ramadan awak. Jadi hati-hati di siang hari. Yo. Kalau pengantin baru kan serangik-angiknya, mohon maaf, kok terjadi hubungan itu di siang Ramadan, konsekuensinya tidak main-main. Puasa 2 bulan berturut-turut di taluk 2 bulan
Turik-turik. Puasa 2 bulan turik-turik, tak boleh batas sekali pun. Kecuali ya, tul luar Ramadan mengqadanya, kecuali bagi nan perempuan nan datang halangannya tentu berhentinya dulu. Alah selesai halangan langsung puasa dia. Tapi nak bagi laki-laki misalnya puasa kemudian di hari ke-59 tak puasanya, ulang hari pertama dia. Tak main-main konsekuensinya. Nah, hati-hati ya. Jadi menikah di bulan Ramadan boleh-boleh saja, silahkan. Tapi jangan sampai melakukan hal yang dilarang yang membatalkan puasa, apa yang berkaitan mohon maaf dengan hubungan suami istri di bulan puasa. Kemudian hadis yang kedua, wa an Laqit ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu' qala asbighil wudu'a وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Laqit bin Sabirah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudu. Maka beliau bersabda, sempurnakanlah wudu, sela-selakan air di antara jari-jari, hiruplah air dalam-dalam ke hidung atau istinsyak, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berwudu, seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh mesti basah. Makanya hati-hati di anggota tubuh awak yang ada sela-selanya, sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, kemudian nan punya janggut, nan punya kumis, nan sedang memakai cincin, yang sedang memakai jam. Itu kan hal-hal yang kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan ada anggota tubuh, anggota wudu yang tidak terbasuh secara sempurna. Makanya dianjurkan kalau berwudu itu sela-sela jari, di kaki, jari tangan ke jari kaki. Kalau nan punya cincin, kalau tidak akan dilapis cincinnya, goyang-goyangan cincin. Kalau tidak akan dilapis. Atau nan punya jam, kalau seandainya tidak ingin melapis jamnya, boleh, kerana mungkin jamnya tahan air, goyang-goyangan jamnya. Supaya nan di bagian bawah jam itu bisa tabasuh di air wudu. Nan punya janggut, sela-sela, supaya bisa mengalir dari ke dalam. Nah itu kecek Nabi, sempurnakan wudu. Sela-sela jari. Kemudian wabalik fil istinsyaq. Kemudian hirup air dalam-dalam ke hidung. Jadi membasuh hidung tu Bapak Ibu tak hanya sekadar basuh hujung-hujung hidung, tidak. Tapi hirup ke dalam. Keluar. Hirup sampai kemari. Keluar. Dalam-dalam. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran dan virus-virus yang ada di hidung kita bisa hilang. Makanya Ibu, waktu corona dulu, COVID itu, salah satu yang banyak dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan itu adalah acok-acok membersihkan hidung. Karena pokoknya sumber pernafasan awak, sumber masuknya virus itu dari udara itu melalui hidung. Jadi hirup dalam-dalam, kemudian keluarkan, bersihkan kotoran dalam hidung, kecuali dalam keadaan puasa. Kemudian puasa biasa saja basuh hidungnya, jangan dihirup. Kalau dihirup nanti lewatnya kata masuk ke tenggorokan. Batal tak puasa? Batal. Masuk juga bagi kita yang punya kebiasaan gosok gigi, boleh gosok gigi bulan puasa, Bu? Boleh gosok gigi bulan puasa? Ya boleh. Asalkan jago saja. Jangan sampai air yang kita pakai untuk kumur-kumur, air yang kita pakai untuk gosok gigi,
mengalirnya ke tenggorokan awak yang membuat batal puasa. Apalah yang pakai odol. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab Syafi'i dikatakan makruh hukumnya menggosok gigi itu dari zuhur sampai ke sampai maghrib. Karena khawatir nanti, karena itu di saat-saat awak sedang ngawih, kok tak masuk air ke tenggorokan awak, karena awak gosok gigi tadi, maka bisa menjadi batal puasa. Tapi asalkan dijaga, tak jadi masalah. Jadi itu persoalan. Kalau sedang puasa ibu-ibu, hati-hati jangan sampai ada yang masuk ke tenggorokan. Lalu kalau suntik menyuntik baru batal nak puasa. Suntik pengobatan segala macam. Selagi suntikannya itu bukan berupa makanan. Kan ada lo suntikan yang berupa namanya ada sumber makanannya di situ yang membuat kita berenergi, maka itu dimuliakan dalam pengobatan. Infus boleh tak ibu-ibu? Boleh tak? Infus batal puasa tak? Batal puasa. Kerana infus itu kan pengganti makanan. Ganti makanan. Orang yang sakit berbulan-bulan di rumah sakit, berminggu-minggu, yang kesusahan untuk makan nasi, makan makanan melalui mulutnya, maka yang memberikan energi ke tubuhnya itu adalah dari cairan infus itu. Jadi itu bukan air biasa. Walaupun masuknya melalui pembuluh darah, hala namanya itu, tak melalui mulut kita, tapi kerananya memberikan energi berupa makanan kepada tubuh kita, makanya membatalkan puasa. Kalau hari itu baru Ustaz, you tak usah puasa. Namanya awak sakit, mengawak puasa. Itu selalu gampangnya kalau itu. Kalau orang lah infus itu taklah sakit. Ada orang yang infus tak sakit. Orang yang tak infus yang sarang sakit, yang ngapain puasa, ngapain memaksakan puasa. Tak usah puasa, nanti tinggal di qada. Transfusi darah boleh nak serang puasa? Boleh. Transfusi darah, kemudian donor darah boleh. Tapi dengan syarat jangan sampai melamahkan badan awak loh. Dek gara-gara awak mendonor akhirnya batal puasa. Kalau macam itu tak boleh. Jadi kok ada orang yang minta donor darah. Bagi awak dan mungkin darahnya agak langka. Contohnya darah AB. Ada ibu-ibu yang darah AB sih kau. Ambo AB go agak jarang darah dibandingkan darah yang lain. Apalagi AB minus. Jadi AB itu adalah dua kategorinya. Ada AB plus, ada AB minus. AB minus itu hanya 1 dari 1,000 orang yang punya. Jadi antara 1,000 orang yang punya berapa? Cik. Paling susah darahnya. Ada orang nelpon awak, deknya data awak tersimpan di di PMI ke, karena awak rutin donor darah. Teleponnya, bu, bisa ndak ibu donor darah untuk urusan ambo? Kiranya menelpon jam 10, jam 12 siang. Maka awak ibu-ibu jawab kami, kalau seandainya rasa-rasa tak taluk puasa setelah itu dek gara-gara donor, maka tak boleh donor. Tak boleh donor. Tapi kok rasa-rasa rika kuat, lah pengalaman awak kok, ambo ustaz kok donor mana kuat jam berpuasanya, maka silahkan. Amal tak gitu. Tapi rata-rata bukan siap donor tu kan agak lemah badan. Makanya daging susu, daging alai, daging vitamin. Bagi orang yang lain elok kok, nyo nak bagi piti kalau donor tu, tapi di baliannya talu, di baliannya tomat untuk orang yang mendonor, untuk ucapan terima kasih kok. Karena memperjualbelikan darah itu tak boleh. Ya. Bahkan ada hukuman diatur oleh undang-undang bagi orang yang memperjualbelikan darah.
boleh. Kemudian hijamah, bekam, boleh dalam puasa. Tapi yo syaratnya sekali lagi, jangan sampai dek gara-gara bekam pani yang awak dak taluk puasa. Kau tak boleh. Karena bekam tu kan mengeluarkan darah kumuh. Ada orang yang biasa saja dia nak ada pengaruh ke badannya, silakan. Tapi bagi orang yang kira-kira dengan berbekam itu akan membuat tubuhnya lamah dan membuatnya membatalkan puasa, maka di saat itu nya tak boleh bekam. Okey, itu Bu. Kemudian ibu tes mata tu masuk tak ke dalam? Itu ni keraguan. Pokoknya kalau lah marinya, walaupun dia nak melalui mulut, mau bek tetes telinga, bek tetes mata, kalau lah kamari arahnya nanti jangan pakai. Nah, jadi pakai hati-hati zawak ibu-ibu ya. Baik, hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah ketika sudah masuk fajar, masuk waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan junub karena berhubungan dengan isteri beliau tadi malam. Artinya beliau mandi lah ibu sebelum waktu subuh. Mandi beliau lah azan, baru mandi beliau. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis yang keempat, karena masih ada hubungan. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anha qalata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum, muttafaqun alaih. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, semoga Allah meridai keduanya berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa. Jadi, maaf bagi suami istri yang berhubungan di malam hari, kemudian belum sempat mandi, kemudian azan subuh lah berkumandang, itu tidak membatalkan puasa. Nah, karenanya melakukan hubungan itu alullah di waktu puasa. Nah, lalu batu ustaz kanya lalu mandi lah. Ya, mandi siap, mandi saja siap itu. Azan orang mandi wak, sembahyang subuh selesai urusan. Nah, jadi selagi hubungan itu dilakukan bukan dari rentang azan subuh sampai azan maghrib, maka itu dibolehkan. Itu surah Al-Baqarah 187 ibu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Ya, dihalalkan untukmu untuk berhubungan dengan istri-istrimu di malam hari bulan Ramadan.